Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suci Rahmadani dengan NIM A1C223008 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Pengembangan Literasi Digital Kependidikan, saya akan membahas sebuah materi pelajaran matematika. Ada yang tahu? Karena kalian belum pada yang tahu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi matematika yang sangat penting, yaitu operasi bilangan pecahan. Materi ini sering kita temui baik di sekolah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat membagi kue, menghitung resep makanan, dan membagi tugas kelompok secara adil. Nah, di akhir pembelajaran ini, saya harap teman-teman dapat memahami bagaimana cara melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian dalam bilangan pecahan. Jadi, siapkan catatan dan fokus. Mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa ya? Jadi, agar siswa dapat memahami operasi dalam pecahan itu ada apa aja ya? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan siswa mampu menyelesaikan soal dengan menggunakan operasi pecahan. Jadi guys, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih itu operasi bilangan pecahan. Jadi kita harus tahu pengertian dari operasi bilangan pecahan. Jadi, operasi bilangan pecahan adalah proses perhitungan matematika yang melibatkan angka-angka dalam bentuk pecahan. Jadi, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat, di mana bilangan di atas disebut pembilang, bilangan di bawah disebut penyebut. Operasi bilangan pecahan mencakup 4 jenis operasi dasar, yaitu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Baik, kita langsung saja masuk ke 4 operasi bilangan pecahan. Yang pertama, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama itu langkah-langkahnya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu samakan penyebutnya. Terus kita lakukan operasi seperti jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Jika dia penjumlahan berarti kita jumlahkan, jika dia pengurangan berarti kita kurangkan. Terus kita sederhanakan hasilnya. Itu pun jika perlu ya guys. Untuk contoh soalnya ini ya. Baik teman-teman, tadi contoh di penjumlahan, contoh soal penjumlahan yaitu yang pertama ada 1/4 ditambah 1/2. Jadi cara penyelesaiannya itu kita samakan dulu terlebih dahulu penyebutnya. Berarti penyebutnya sama-sama 4. Nah, ini 4 dibagi 4 itu 1. Ini dibagi 4 ke sini. 4 ini ke sini dibagi. Baru dikali. Baru karena hasilnya 1, baru dikali 1. Jadi hasilnya 1. Baru 4 dibagi 2. Ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1, 2. Jadi hasilnya 1 tambah 2, 3. 3/4. Nah, untuk contoh kedua itu contoh pengurangan, yaitu 3/5 dikurang 5/10. Nah, yang pertama seperti tadi, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya ini 10. Ini 10. Kenapa enggak 5 Kak? Karena ini tidak bisa, ini lebih besar kelipatannya ya. Berarti 5 dibagi 5, 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. 10 dibagi 10, 1. 1 kali 5, 5. Jadi hasilnya 6 dikurang 5, 1. Penyebutnya 10 tetap. Penyebut ini tetap. Yang dijumlahkan cuma yang di atasnya. Berarti 1/10. Ini hasilnya ya guys. Oke, untuk yang kedua itu ada perkalian pecahan.
langkah-langkahnya itu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, terus tuh sederhanakan hasilnya. Itu pun jika perlu. Contoh soalnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal perkalian. Kalau perkalian ini guys, ini lebih mudah ya teman-teman, karena dia langsung dijumlahkan aja, seperti 2 dikali 4, 8. Terus ini penyebutnya dikalikan juga, 3 dikali 5. Kalau perkalian itu penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Oke. Jadi penyebutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 8/15. Nah, yang terakhir pembagian pecahan. Langkah-langkahnya, balik pecahan kedua atau inverse. Yang kedua, kalikan pecahan pertama dan inverse pecahan kedua. Yang ketiga, sederhanakan hasilnya. Baru untuk contoh soalnya. Nah, selanjutnya itu contoh soal pembagian pecahan. Dimana tadi contoh soalnya itu 3/4 dibagi 2/5. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tuh langkah-langkahnya, bahwa balik pecahan kedua atau inverse ini. Jadi baru kita kalikan pecahan pertama dengan inverse pecahan kedua, baru kita sederhanakan hasilnya. Jadi 3/4 dikali 5/2, karena inverse ini dibalik, jadi hasilnya 3 kali 5, 15/8. Inilah hasilnya. Baik teman-teman, saya harap kalian paham untuk materi ini. Jadi ini ada 3 soal, yaitu ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Latihan soal untuk kalian yang bisa di komen di kolom komentar jawabannya, hasil jawabannya. Terus untuk penjelasannya juga boleh. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga kalian paham dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.